Keselamatan penerbangan bukan hanya tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai operator dan pemerintah sebagai regulator, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Salah satu unsur keselamatan penerbangan adalah kelaikan terbang pesawat udara. Karenanya, kelaikan pesawat udara harus selalu dijaga melalui perawatan secara berkala. Umumnya, setiap maskapai penerbangan memiliki fasilitas perawatan pesawat udara, baik dioperasikan sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun dengan berbagai keterbatasan, tidak semua perusahaan penerbangan memiliki layanan pemeliharaan secara lengkap. Keselamatan penerbangan ini adalah hasil kerjasama yang baik antara semuanya, baik ATC-nya, bandaranya, regulatornya, operatornya, pabrik pesawat, dan ini semua menyumbang atau berkontribusi sangat penting di dalam keselamatan penerbangan. Selain itu, pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia membuka peluang besar pada industri perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul, MRO. Salah satunya adalah PT Garuda Maintenance Facilities, GMF Aero Asia, yang melaksanakan perawatan terhadap pesawat dari berbagai maskapai penerbangan termasuk maskapai asing. GMF Aero Asia memiliki fasilitas, alat, dan perlengkapan sumber daya manusia serta sertifikasi yang memenuhi standar internasional. GMF juga memiliki 4 hanggar yang dapat menampung berbagai ukuran pesawat dengan beragam jenis perawatan. Kita saat ini memiliki hanggar sejumlah 4 hanggar perawatan pesawat, di mana hanggar 1 yang kita miliki itu khusus untuk pesawat-pesawat wide body, pesawat-pesawat berbadan lebar. Kemudian hanggar 2 itu khusus perawatan pesawat Garuda yang minor maintenance itu kita rawat di hanggar 2. Hanggar 3 itu kita desain untuk perawatan wide body aircraft, pesawat-pesawat berbadan lebar, dan hanggar 4 yang saat ini kita berada ini adalah khusus untuk perawatan pesawat narrow body. Guna menjaga kelaikan terbang, setiap pesawat udara yang beroperasi mempunyai jadwal perawatan rutin. Perawatan harus dilakukan karena setiap komponen mempunyai batas usia tertentu dalam penggunaannya. Selain itu, komponen juga harus diperbaiki bila mengalami kerusakan. Terdapat beragam jenis perawatan pesawat yang ditentukan oleh petunjuk manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat pesawat. Sementara interval perawatannya ditentukan oleh operator atau pemilik pesawat. Dimulai dari perawatan yang ringan atau line maintenance. Servis ini merupakan perawatan yang dilaksanakan ketika pesawat online atau sedang beroperasi. Perawatan ini lebih bersifat corrective action, sehingga pesawat bisa terbang sesuai dengan safety dan prosedur. Perawatan line maintenance terdiri dari transit check, daily check, dan weekly check. Transit check yang dilakukan sesaat setelah pesawat mendarat dan parkir sebelum pesawat kembali terbang. Jenis inspeksinya adalah walk-around check, di mana teknisi hanya berkeliling melakukan visual check, melihat kelainan-kelainan yang muncul di pesawat tersebut. Pengamatan dilakukan di roda pesawat maupun area struktur pesawat. Kemudian daily check, yang dilakukan saat penerbangan pesawat berakhir di hari tertentu, dan penerbangan selanjutnya baru akan dilakukan esok hari. Jenis inspeksinya agak lebih luas dan lebih detail daripada transit check. Pemeriksaan yang ketiga adalah weekly check, yaitu inspeksi yang harus dilakukan setiap minggu. Pemeriksaan dilakukan lebih detail dengan waktu yang lebih panjang. Area-area yang dianalisa dan diperiksa juga lebih besar daripada daily check. Selain melakukan perawatan line maintenance, pesawat juga harus menjalani perawatan yang lebih besar, yakni base maintenance atau heavy maintenance. Perawatan yang bertujuan untuk preventive maintenance. Perawatan ini biasanya membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Base maintenance memiliki tahapan A-check, C-check, D-check, dan fly test. Pemeriksaan A-check dilakukan menggunakan fasilitas yang lebih besar. Perawatan A-check lebih detail dan membutuhkan fasilitas lebih besar daripada line maintenance dan memiliki ground time khusus tergantung tipe pesawat. Ada yang membutuhkan ground time 10 jam. Artinya pesawat tidak boleh diterbangkan selama 10 jam.
Dalam perawatan A-Check, dilakukan pemeriksaan pada pesawat terbang untuk memastikan kelaikan mesin, sistem-sistem, komponen-komponen, dan struktur pesawat untuk beroperasi. GMF saat ini juga punya beberapa stasiun di luar Jakarta maksudnya, yang punya kemampuan juga untuk melaksanakan A-Check. A-Check itu biasanya dilakukan sekitar 12-24 jam. Kita melakukan proses A-Check tergantung jenis pesawatnya. Kemudian perawatan yang lebih berat dari A-Check adalah C-Check, di mana biasanya memiliki ground time 1 minggu atau 5 hari tergantung tipe pesawat. Inspeksi dalam C-Check lebih menyeluruh daripada A-Check, termasuk memeriksa struktur pesawat dengan lebih detail. Area kargo juga dibuka lebih detail, dan fungsi-fungsi komponen dites satu persatu, termasuk engine test. Jadi pemeriksaannya sudah lebih detail dan sangat kita melakukannya sangat dalam sekali, karena sampai pemeriksaan korosi, apakah terjadi korosi di pesawat tersebut itu kita lakukan, dan itu perlu aktivitas dan kemampuan personil yang lebih detail lagi. Perawatan yang terberat adalah D-Check atau overhaul, yaitu perawatan yang sangat menyeluruh. Perawatan D-Check memiliki ground time 30 hari. D-Check dilakukan dengan bermacam interval. Beberapa maskapai melakukannya setiap 5 tahun. Beberapa yang lain melakukan setiap 5.000 jam terbang. Kesemuanya tergantung tipe pesawat. Dalam D-Check, semua komponen diturunkan. Cabin area, seat, lavatory, dan tentunya engine. Pemeriksaan berfokus pada seluruh struktur pesawat tanpa dibebani komponen-komponen tersebut. D-Check akan memastikan area-area yang tidak terlihat dengan inspeksi A-Check dan C-Check tidak memiliki kelainan terhadap struktur pesawat. Mayoritas perawatan D-Check itu adalah pemeriksaan struktur pesawat, mayoritas ya. Sehingga dia memang labor consumption-nya tinggi kalau untuk overhaul pesawat. Dan ground time-nya juga lama, itu 30 hari kita lakukan pemeriksaan D-Check gitu. Setelah pemeriksaan D atau proses overhaul selesai, terkadang diperlukan juga fly test, di mana pesawat dites terbang sebelum dinyatakan layak kembali untuk melayani penerbangan komersial. Dengan kata lain, setelah melalui proses tersebut, pesawat dinyatakan memenuhi airworthiness atau kelaikan terbang. Pesawat terbang yang terawat mendukung keamanan dan kenyamanan penerbangan. Namun, budaya keselamatan adalah sesuatu yang mesti diperdayakan, bukan sekedar memenuhi persyaratan aturan. Artinya, harus ada komitmen dari semua pihak terkait. Sudah saatnya bagi pelaku industri penerbangan, baik regulator, operator, dan juga seluruh masyarakat pengguna transportasi udara, untuk sungguh-sungguh menyadari pentingnya keselamatan penerbangan hingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam penerbangan.